Hai guys, selamat siang bagi kalian semua. Semoga sehat selalu ya. Buat kalian yang udah kembali beraktivitas seperti bekerja, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, jangan lupa pakai masker, dan ingat cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Oke, di video kali ini gua admin Merinda Spoiler bakal ngebahas tentang lowongan kerja. Pembahasannya lebih ke tentang aplikasi lowongan kerja yaitu Jobstreet. Untuk kebanyakan orang yang udah bekerja, mungkin aplikasi Jobstreet udah familiar didengar atau udah sering digunakan untuk mencari pekerjaan atau untuk meningkatkan karirnya. Tapi untuk beberapa orang atau fresh graduate yang masih baru mau merintis karirnya di dunia kerja, mungkin aplikasi Jobstreet ini masih asing didengar. Jadi kali ini gua bakal bagiin pengalaman gimana sih cara menggunakan aplikasi Jobstreet. Tapi sebelum itu intro dulu ya guys. Oke, hal pertama yang harus dilakuin adalah kalian membuka laptop kalian. Ini disaranin pakai laptop karena ada alasannya. Nanti admin akan kasih tahu alasannya apa. Kemudian setelah itu kalian buka browsernya, bisa dengan menggunakan Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Mini, atau yang lain-lain, tergantung dengan browser yang kalian punya. Nah, di sini sendiri admin menggunakan browser Google Chrome. Admin buka, nah tampilannya akan muncul sebagai berikut. Nah, di sini di kolom pencarian kalian ketik link ini, https://www.jobstreet.co.id/1. Kemudian kita enter. Nah, setelah kita enter, kita akan masuk ke halaman awal website dari Jobstreet. Nah, tampilannya sebagai berikut. Nah, kalian di sini bisa scroll ke bawah untuk melihat apa aja sih awal Jobstreet. Yang paling atas di sini bisa kita lihat ada pilihan masuk, mendaftar. Nah, di sini jika kalian udah punya akun Jobstreet, kalian bisa klik pilihan masuk. Tapi jika kalian belum punya akun Jobstreet, kalian klik pilihan mendaftar. Setelah kalian klik, tampilannya akan sebagai berikut. Nah, di sini kita isi data-data kita. Nama depan kita, nama belakang kita, email kita. Untuk emailnya sendiri, gunakan email yang masih aktif. Karena nanti ada hubungan dengan validasi akun Jobstreet kita dengan email yang kita punya. Kemudian masukkan kata sandi. Nah, untuk kata sandi sendiri ada ketentuannya. Jadi kita harus memuat huruf besar, huruf kecil, disertai dengan kombinasi yang lain. Kemudian setelah data lengkap, kita klik mendaftar. Oke, tampilan berikutnya akan muncul sebagai berikut. Nah, di sini kita akan dihadapkan pada dua pilihan. Saya memiliki pengalaman bekerja atau saya seorang mahasiswa atau baru lulus. Nah, di sini ada perbedaannya. Jika kita mengklik saya memiliki pengalaman bekerja, akan muncul kolom bekerja sejak tahun berapa. Ini yang di garis merah. Tapi jika kalian memilih pilihan saya mahasiswa atau baru lulus, kolom pilihan bekerja sejak tahun berapa nggak ada. Oke, di sini kita pilih pilihan saya seorang mahasiswa atau baru lulus. Kemudian kita lengkapi data selanjutnya, keluarga negara Indonesia, sedang tinggal di Indonesia, kemudian provinsinya di mana. Nah, di sini admin sendiri mengisi provinsi Jakarta. Kemudian tempat bekerja yang diinginkan, maksimum 3 bisa diisi. Kemudian spesialisasi yang diinginkan, ini nanti akan admin jelasin. Kemudian ekspektasi gaji bulanan. Nah, untuk ekspektasi gaji bulanan untuk seorang fresh graduate atau yang baru lulus, range gajinya itu 4 juta sampai 5 juta. Nah, tapi biasanya admin gunain 4,5 juta. Nah, ini nggak menutup kemungkinan kalian bisa mendapatkan lebih
jika kalian mempunyai skill yang bisa kalian jual, atau jika kalian punya faktor-faktor lain. Oke, selanjutnya di sini admin akan jelasin tentang spesialisasi yang diinginkan. Untuk spesialisasi yang diinginkan, di sini ada banyak pilihannya. Tapi ingat, di sini maksimumnya bisa kita pilih sebanyak 5 pilihan. Nah, pilihan-pilihannya dikategorikan. Pertama, akuntansi atau keuangan yang terdiri dari audit dan pajak, perbankan atau keuangan, keuangan atau investasi, akuntansi umum atau pembiayaan. Kemudian ada kategori administrasi atau personalia yang terdiri dari staf atau administrasi umum, personalia, sekretaris, manajemen atas. Kemudian ada kategori seni media komunikasi yang terdiri dari periklanan, seni atau desain kreatif, hiburan atau seni panggung, hubungan masyarakat. Kemudian ada kategori bangunan atau konstruksi yang terdiri dari arsitek atau desain interior, sipil atau konstruksi bangunan, properti atau real estate, dan survei kuantitas. Kemudian ada kategori komputer atau IT yang terdiri dari IT perangkat keras, IT jaringan atau sistem database, IT perangkat lunak. Kemudian ada kategori pendidikan atau pelatihan yang terdiri dari pendidikan, penelitian, dan pengembangan. Kemudian ada kategori teknik yang terdiri dari teknik kimia, teknik elektrikal, teknik elektro, teknik lingkungan, teknik, kemudian mekanik atau otomotif, teknik perminyakan, teknik lainnya. Kemudian ada kategori kesehatan yang terdiri dari dokter atau diagnosa, farmasi, praktisi atau asisten medis. Kemudian ada kategori hotel atau restoran yang terdiri dari makanan atau minuman atau pelayanan restoran, hotel atau pariwisata. Kemudian ada kategori manufaktur yang terdiri dari pemeliharaan, manufaktur, kontrol proses, pembelian atau manajemen material, penjamin kualitas atau QA. Kemudian ada kategori penjualan atau marketing yang terdiri dari penjualan, korporasi, e-commerce, digital marketing, pemasaran atau pengembangan bisnis, merchandising, penjualan retail, penjualan teknik atau technical atau IT, proses desain dan kontrol, telesales atau telemarketing. Kemudian ada kategori ilmu pengetahuan yang terdiri dari aktuaria atau statistik, pertanian, penerbangan, biomedis, bioteknologi. Kemudian ada kimia, teknologi makanan atau ahli gizi, geologi atau geofisika, ilmu pengetahuan dan teknologi lab. Kemudian ada kategori pelayanan yang terdiri dari keamanan atau angkatan bersenjata, pelayanan pelanggan, logistik atau jaringan distribusi, hukum atau legal, perawatan kesehatan atau kecantikan, pelayanan pelanggan, logistik atau jaringan distribusi, hukum atau legal, perawatan kesehatan atau kecantikan, pelayanan kemasyarakatan, teknikal dan bantuan pelanggan. Kemudian ada kategori lainnya yang terdiri dari pekerjaan umum, jurnalis atau editor, penerbitan, dan lainnya atau kategori yang tidak tersedia. Nah, di sini admin kasih contoh sebagai berikut yang admin isi. Nah, di sini untuk spesialisasi yang diinginkan, admin pilih teknik elektrikal dan teknik elektro. Nah, di sini pilihannya bisa kita maksimumin sampai 5 pilihan. Jadi kita harus bisa mempergunakan sebijak mungkin. Nah, setelah semua data lengkap diisi, kita klik pilihan selanjutnya. Kemudian akan muncul layar akan seperti ini. Nah, di sini dia meminta kita mengisi data tentang pendidikan yang kita punya. Kita isi datanya sesuai dengan data yang kita punya, institut atau universitas, dari mana kita lulus, kualifikasi pendidikannya, kemudian lokasinya di mana, kemudian bidang studinya, kemudian tanggal wisudanya kapan dan tahun berapa. Nah, kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, kita di sini diminta untuk mengisi pengalaman pekerjaan. Posisinya sebagai apa, nama perusahaan tempat kita bekerja, kemudian waktu bergabungnya dari kapan, tahun berapa, bulan berapa, sampai kapan,
kemudian spesialisasinya, kemudian bidang pekerjaan, industri, jabatan. Kemudian di sini jika kalian merupakan seorang fresh graduate atau belum punya pengalaman kerja, pilihan ini bisa kalian lewati. Jadi hanya kalian isi data nomor ponselnya. Nah, di sini kalian jangan lupa untuk menceklis hanya perusahaan yang sesuai yang dapat mencari profil dan melihat kontak detail Anda. Kemudian, nah di sini bisa kalian lihat contohnya jika kalian tidak mengisi nomor ponsel. Di sini akan muncul tampilan di mana kita harus melengkapi data untuk mengisi nomor ponsel. Kemudian setelah semua selesai, kita akan masuk ke halaman akun JobStreet kita sebagai berikut. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan validasi antara akun JobStreet kita dengan email yang kita punya. Nah, di sini kita klik validasinya sekarang. Kemudian kita akan terhubung ke email kita, yang mana di sini di email kita akan muncul notifikasi pesan yang dimana meminta kita untuk memvalidasi email dari JobStreet. Kemudian setelah kita klik, pesan itu akan muncul sebagai berikut. Nah, di sini tautannya tinggal kita klik. Ini yang saya kasih tanda merah. Tinggal kita klik. Kemudian setelah itu kita akan selesai melakukan validasi antara email dengan akun JobStreet kita. Nah, setelah semua selesai, kita kembali lagi ke halaman awal dari akun JobStreet kita. Nah, di sini kita akan mendapatkan pilihan beranda, cari lowongan, My JobStreet, profil perusahaan lainnya. Nah, di sini kita pilih yang lingkaran merah ini, My JobStreet. Nah, setelah kita klik, akan muncul pilihan sebagai berikut. Nah, di sini tinggal kita pilih lihat profil. Nah, setelah kita klik lihat profil, tampilan akan muncul sebagai berikut. Nah, hal pertama yang harus dilakukan, teman-teman harus mengupload fotonya. Jadi gunakan foto yang formal dengan ada backgroundnya merah atau biru. Dengan cara ini yang di lingkaran merah kita klik. Nah, habis itu akan muncul pilihan untuk melakukan upload foto. Kemudian setelah selesai, kita pilih ke pilihan lain yang sebelah kiri. Ada pengalaman, pendidikan, keterampilan. Nah, kita pilih pilihan yang pertama, yaitu pilihan pengalaman. Kita klik. Nah, akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, di sini teman-teman isi posisinya sebagai apa, pengalaman kita kerja itu, kemudian nama perusahaan tempat kita bekerja itu apa, kemudian lama bekerjanya dari tahun bulan berapa sampai kapan, kemudian spesialisasinya, kemudian bidang pekerjaan, kemudian negara, teman-teman bekerja di negara mana, kemudian industri, kemudian jabatan, kemudian gaji bulanan, kemudian ada keterangan kerja. Nah, untuk keterangan kerja sendiri, teman-teman isi deskripsi pekerjaan teman-teman dan struktur organisasi di tempat teman bekerja. Usahakan dijelasin sejelas mungkin supaya HR dari perusahaan yang kita lamar pekerjaannya itu bisa melihat secara jelas mengenai pengalaman kita. Kemudian setelah selesai, klik simpan. Kemudian selanjutnya kita pilih ke pilihan yang nomor 2, yaitu pilihan pendidikan. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan tampilan sebagai berikut. Nah, di sini pendidikan yang kita isi pendidikan terakhir. Misalnya teman-teman baru lulus S1, teman-teman isi pendidikan terakhirnya yaitu S1. Kemudian setelah selesai, kita lanjut ke pilihan yang ketiga, yaitu keterampilan. Nah, di sini teman-teman isi keterampilan yang teman-teman punya. Keterampilan itu dikategorikan menjadi 2, hard skill sama soft skill. Untuk soft skill contohnya kemampuan bernegosiasi, tingkatnya pemula, medium, atau expert. Kemudian untuk yang selanjutnya keterampilan atau skill hard skill. Nah, di sini teman-teman masukin contohnya penggunaan AutoCAD 2 dimensi atau 3 dimensi, tingkatnya pemula, medium, atau expert.
Nah, setelah teman-teman selesai, teman-teman klik pilihan simpan. Kemudian kita lanjut ke pilihan selanjutnya yang ada di kolom kiri, yaitu bahasa. Nah, di sini kita akan dihadapkan pada tampilan layar sebagai berikut. Nah, di sini kita masukkan kemampuan berbahasa kita. Hal yang pertama dimasukin adalah bahasa Indonesia, kemudian tingkat lisan dan tulisannya, di mana teman-teman masukin sesuai dengan yang teman-teman punya kemampuannya. Kemudian karena kita lahir di Indonesia, kasih pilihan utama yaitu pada bahasa Indonesia. Pun jika teman-teman punya keterampilan berbahasa asing yang lain seperti bahasa Inggris atau Mandarin, teman-teman bisa masukin. Kemudian di sini juga ada pilihan untuk mengikuti tes bahasa Inggris yang diadakan Jobstreet langsung. Dan di sini teman-teman bisa ikut tesnya. Nah, kemudian setelah semua data diisi lengkap, teman-teman pilih pilihan simpan. Kemudian kita lanjut ke pilihan selanjutnya, yaitu pilihan info lain. Nah, di sini setelah kita klik pilihan info lain, akan muncul tampilan sebagai berikut. Di sini ada info tambahan, gaji bulanan yang diharapkan, kemudian lokasi kerja yang diharapkan. Di sini ada tambahan 2 opsional. Jika teman-teman mau isi, teman-teman bisa isi sesuai dengan yang diharapkan di mana. Kemudian di sini ada kolom informasi lainnya. Di sini teman-teman bisa masukkan rincian akademik dan prestasi di sini. Contohnya ya, kursus dan mata pelajaran yang diambil, teman-teman jelasin. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler yang teman-teman ikutin selama kuliah, teman-teman jelasin. Pun jika teman-teman pernah ikut proyek, teman-teman jelasin juga apa yang teman-teman lakuin di proyek tersebut. Kemudian juga teman-teman jelasin mengenai tesis atau skripsi yang teman-teman buat. Kemudian juga teman-teman bisa jelasin juga mengenai penghargaan atau hadiah yang dimenangkan selama teman-teman kuliah, ataupun ada hal yang lain-lainnya teman-teman bisa masukin di sini. Nah, jika telah selesai, teman-teman klik simpan, kemudian pilih ke pilihan selanjutnya, yaitu profil saya. Nah, di profil saya teman-teman bisa isi atau bisa edit nama teman-teman, kemudian nomor telepon teman-teman, kemudian email teman-teman, kemudian alamatnya di mana, kemudian warga negara Indonesia. Kemudian setelah selesai disimpan, kita lanjut ke pilihan selanjutnya, yaitu resume yang diunggah. Nah, untuk resume yang diunggah ini amat penting karena ini juga yang menjadi alasan kenapa admin merekomendasikan atau menyarankan membuka atau mendaftar Jobstreet lewat laptop. Jadi admin punya pengalaman saat admin daftar lewat aplikasi di smartphone, pilihan resume diunggah nggak muncul. Jadi dulu pertama-tama kali menggunakan Jobstreet, admin belum mengunggah resume sama sekali. Jadi hasilnya admin udah daftar lamaran pekerjaan, tapi nggak pernah dipanggil-panggil. Kira-kira ada 3 bulan, tapi nggak pernah dipanggil-panggil. Kemudian admin searching dan telusuri apa penyebabnya, ternyata diperolehlah kesimpulan jika admin belum mengunggah resume sama sekali. Nah, di situ muncul solusinya, yaitu admin mendapat panggilan dari perusahaan untuk diadakan tes psikotes atau tes wawancara. Inilah penyebabnya kenapa kita mendaftar direkomendasikan atau disarankan menggunakan laptop. Nah, setelah resume diunggah, kita pilih ke pilihan selanjutnya, pengaturan privacy. Di sini kita pilih pengaturan privacy profil, dicari dengan detail informasi. Nah, setelah itu kalian klik simpan. Nah, setelah kalian klik simpan, otomatis semua data-data yang harus diisi udah selesai. Jadi data kita udah lengkap nih untuk akun Jobstreet kita. Nah, kemudian kita kembali ke menu halaman utama dari akun Jobstreet kita. Di sini akan muncul pilihan sebagai berikut: beranda, cari lowongan, Jobstreet, profil perusahaan, lain-lainnya. Nah, di sini kita akan pilih cari lowongan. Kita klik cari lowongan, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di kolom sebelah kanan akan muncul list pekerjaan yang disesuaikan dengan spesialisasi yang kita masukkan. Kemudian di list sebelah kiri, ini list di mana kita bisa membuat
pengaturan lainnya. Jadi kita bisa klik kriteria sesuai yang kita inginkan, misalnya judul, posisi, atau kata kunci. Misalnya teman-teman mau daftar sebagai estimator, bisa teman-teman klik atau ketik di sini estimator. Kemudian untuk lokasinya, kemudian untuk spesialisasinya, kemudian untuk gaji minimumnya. Nah, kemudian setelah data lengkap udah diisi, kemudian teman-teman klik cari lowongan. Nah, nanti akan muncul list-list lowongan pekerjaan yang sesuai. Nah, setelah selesai, teman-teman bisa melihat pada pilihan My Job Street. Di sini akan muncul atau bisa teman-teman lihat ada pilihan untuk aplikasi lamaran online. Setelah kita mendaftar atau melamar lamaran kerja, teman-teman bisa melihat mengenai aplikasi lamaran yang udah teman-teman lakukan pelamaran. Nah, di sini akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, kemudian teman-teman juga bisa melihat kan panggilan undangan untuk ikut tes, psikotes atau wawancara. Yang dimana dengan cara teman-teman mengklik pilihan undangan wawancara. Nah, ini contohnya. Nah, udah cukup jelas kan teman-teman? Nah, tapi untuk panggilan pekerjaan sendiri biasanya selain dari aplikasi Jobstreet bisa kita lihat, biasanya juga kita mendapatkan email pribadi langsung mengenai adanya tes psikotes atau wawancara dari perusahaan yang kita lamar lowongan pekerjaannya. Nah, kemudian teman-teman juga bisa melihat atau mendapatkan update mengenai lowongan kerja yang diberikan di Jobstreet yang biasanya dikirim lewat email teman-teman. Atau teman-teman juga bisa download aplikasi Jobstreet di smartphone kalian sehingga teman-teman bisa update setiap hari mengenai info lowongan kerja yang Jobstreet tawarkan. Nah, udah cukup jelas kan teman-teman mengenai cara menggunakan aplikasi pencari kerja Jobstreet. Nah, tapi jika teman-teman masih bingung atau masih ragu, teman-teman juga bisa mempelajari sendiri dengan cara kembali ke halaman tampilan awal dari Jobstreet. Di sini kita scroll ke bawah, akan muncul pilihan pada pencari kerja, bantuan untuk pencari kerja. Nah, teman-teman klik, nah di situ akan keluar tampilan sebagai berikut. Nah, di sini teman-teman bisa klik satu-satu. Langkah pertama mendaftar gimana, langkah kedua memvalidasi email gimana, sampai ke langkah ke-9 melamar pekerjaan di mana saja. Oke teman-teman, udah paham kan? Kalau udah paham, sekian info dari admin, semoga bermanfaat bagi kalian. Tetap terus dukung channel YouTube ini dengan cara like, comment, subscribe, dan jangan lupa klik lonceng notifikasi agar kalian mendapatkan notifikasi video update terbaru dari channel YouTube ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. See you guys.